kawan-kawan di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di ruang kampung rindu. Sebenarnya kita pengen bangun itu ruang kampung rindu, di mana segala kerinduan itu berpaut dan sebagai kumpulnya para kawan-kawan perindu. Jadi seperti itu, Mas. Jadi kumpulan kampung rindu. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Mas Fajar Ilham ya. Fajar Ilham kalau dilihat-lihat kayak Firza ya kan. Firza, dan seperti di klipnya Firza juga sama, dia hobinya bartender ngopi ya. Awalnya suka ngopi ya? Enggak, awalnya enggak suka ngopi. Lebih suka Amir ya? Oh, teh. Anak baik-baik berarti. Ya, ini Mas Fajar ini merupakan owner dari, nih di belakang kita ini ada tulisan Kopi Nusantara Agul-Agul yang berada di Jalan Proklamasi, di depan proklamasi kan, di depan PU ya, kantor PUPR Kota Tegal. Jadi kalau malam buka jam berapa, Mas? Biasanya kita maghrib ya kan, maghrib sampai selesainya bisa sampai subuh itu buka. Yang juga di sini juga tempat kumpul-kumpul anak muda. Kalau yang mau cuci mata, cari cewek-cewek juga banyak ya, Mas ya. Ya, Mas Fajar Ilham. Ya. Asli mana, Mas? Saya asli Brebes, Mas. Asli Brebes. Memang suka ngopi atau awalnya gimana sih bisa membuka dan tertarik dengan bisnis perkopian? Apakah dulu tukang fotokopi enggak ya? Enggak ada hubungannya. Saya nggak suka main kertas-kertasan. Enggak suka. Sukanya main apa? Sukanya main yang lain. Yang hidup itu ya. Yang hidup. Iya, gimana? Awalnya gimana? Kita... Cuma ini bisnis pertama ya? Apa ada sebelum bisnis kopi? Ada lagi. Ada beberapa. Bisnis apa, Mas? Kayak komen, jual boneka, lain-lain lah. Oh gitu. Lain-lain itu kerja inek apa? Ada, oh enggak ya? Halal semua ya? Tidak melanggar hukum. Kayaknya enggak ada. Tapi melanggar norma, Ora? Enggak ada. Enggak ya? Aman. Ya, jadi sebelumnya juga bisnis. Cuma bisnis sebelumnya gimana? Kolaps apa ditinggal apa? Ya mungkin musiman ya, Mas. Oh, musiman ya. Jadi memang hanya mengambil momentum musiman saja ya. Nah, yang tetap ini ya berarti ya. Kopi Nusantara ini kapan, Mas, mulai kering merintis? Mulai merintis dari tahun 2018. Cuman nama Agul-Agul sendiri udah kita rencanain dari tahun 2017 sudah ada nama. Itu dapat nama dari suku mana ini atau gimana? Apa yang termotivasi bikin nama Agul-Agul apa? Yang unik aja, Mas. Yang unik. Terus filosofinya dalam. Apa filosofinya apa? Filosofinya kita ambil nama Agul-Agul itu kan sebenarnya julukan untuk Pandawa 5. Oh gitu. Julukan. Salah satu julukannya Bima. Oh, Bima. Yang nomor 4. Bima nomor 2. Nomor 2 Werkudara ya. Iya. Saya kayaknya nomor 2 kayak. Iya. Oh, itu judulnya Agul-Agul. Maknanya apa maknanya? Maknanya itu kesatria dari 5 Pandawa. Berarti akan ingin melahirkan kesan kesatrianya itu berarti. Kesatrianya sama si kesatria itu bisa menghidupkan lingkungan. Iya, perkasa lah ya. Perkasa bisa menyatukan sesuatu yang mungkin kayak selek dan lain-lain itu bisa menyatukan guyup rukun lah jadinya. Jadi problem solver lah ya. Kemudian perkasa berarti kalau minum kopi perkasa gitu, Mas ya. Bisa jadi. Oh, bisa. Ada racikan khusus. Ada. Oh, ada. Siap. Nanti bisa kalau pengen perkasa bisa. Nggak usah ke bakul jamu, bisa ke Agul-Agul ya, kawan-kawan. Awalnya gimana kok bisa memilih kopi dibandingkan usaha-usaha yang lain? Dulu kita nggak suka kopi, Mas. Oh, nggak suka. Dulu nggak suka kopi, sukanya ngeteh. Terus awalnya kita ngopi di salah satu kedai senior kan. Oh iya, ada kan. Terus kita dicekokin yang namanya espresso. Espresso kan itu kopi yang paling pahit. Dan tidak manis sama sekali. Tidak manis sama sekali. Tidak manis. Harganya mahal tapi sedikit. Itu kan. Iya, harganya mahal tapi sedikit. Tapi rasanya unik. Nggak nge-fly padahal ya? Iya, padahal nggak nge-fly. Mulai dari itu ditawarin, terus setelah itu dikenalin sama kopi V60 yang dibuat dari bean Arabica. Itu dijelasin sama
salah satu senior itu ini bin Arabica ini gini kan akhirnya penasaran. Kita mulai dari situ belajar yang akhirnya kita ngebar di situ. Nah, setelah ngebar di situ paham, mulai ada cita-cita untuk bikin kedai sendiri. Nah, di saat yang muda-muda itu berharap jadi PNS, berharap kerja di perusahaan-perusahaan multinasional yang bonafit, pengen jadi kuli lah ya, kuli ya kan, walaupun berdasi kan, kayak saya. Kok bisa milih berwirausaha? Ya apa sih motivasinya apa? Motivasinya asik sih mas. Kita memang passionnya mungkin di sini. Jadi ketika kita jualan apapun untuk rugi, kita asik, kita seneng jalaninnya. Dibanding kita kerja sama orang itu mungkin kurang satu gitu sendiri. Lebih merdeka ya, lebih bisa menikmati. Tapi mesti ada pertentangan nih ya, pertentangan lingkungan. Saat sampean ini mulai membuka usaha, ada pertentangan nggak di keluarga misalkan? Oh kok kamu ya, awalnya kita berdagang jualan gitu. malam minggu ya sama orang tua. Oh nggak bilang. Iya lah, setelah udah jadi kita yakin. Bilangnya kalau sudah Ya. ada profitnya, bilang siap. Ya. Ini strategi ya, strategi kawan-kawan yang punya orang tua mendamba-dambakan ingin jadi PNS, kemudian pengen jadi pegawai, berwirausaha aja. Nanti kalau sudah ada profitnya dan berwirausaha usah ngomong, berarti nggak usah bilang-bilang. Setelah ada profit baru ngomong. Biasanya orang tua melihatnya profitnya, prosesnya mesti paling banyak pertentangan ya. Banyak pertentangan. Tetapi sebenarnya orang tua juga dukung ya. Misal kita bilang juga dukung ya. Tapi pasti ada pesan gini, selesaiin dulu kuliahnya. Yes, itu yang paling penting. Habis kuliah yang paling usaha gitu. Yang paling dianggap penting itu selesaikan. Nah, membahas kuliah. Ini kuliah gimana ya? Kita bahas kuliahnya. Sudah semester berapa ini? Baru semester 3, Mas. Semester 3. Semester 3 lagi apa tahun lalu. 3 tahun lalu. Berarti sekarang total berapa? Sekarang Semester 9. Rencananya mau di berapa? Nanti rencana kita setelah usaha sudah lancar, soalnya ada beberapa pilihan. Ketika kita sudah fokus ke skripsi dan mengganggu usaha, akhirnya hancur usahanya. Nanti kita juga setelah lulus skripsi kita mengharapkan pekerjaan. Ya. Lah di situ kita lebih memilih untuk membesarkan usaha kita dulu agar bisa kencang pondasinya kan. Baru kita lulusin kuliah. Jadi nanti kita nggak ngarep pekerjaan setelah kuliah. Karena intinya juga kuliah, pekerjaan, kemudian dapat penghasilan. Dengan fokus penghasilan, profit dinaikin, udah stabil, kita selesaiin kuliah. Siap. Bisa dibocorkan profitnya, Mas. Biar nanti juga memotivasi kawan-kawan. Nggak apa-apa, gambaran saja pandangannya. Ya, yang sekarang ya kan. Rencana juga mau buka cabang lagi ya berarti ya? Insya Allah. Ya, nanti akan buka cabang juga di Citraland ini. Nanti sekalian buka di apartemen. Ya, jadi ini kalau kita ngomong merek ini ada yang merasa ya Mas. Jadi dituti gitu ya. Profit Mas, profit yang juga nanti bisa mendorong buat kawan-kawan. Profitnya per hari dulu, apa per bulan? Ya per hari dulu lah, per hari ya rata-rata masih, kalau di bidang usaha seperti ini sih mungkin masih di bawah ya. Omset. Nanti bisa kelihatan lah omsetnya berapa? Omsetnya sih satu hari 500 lah. Satu hari 500. Kalau dikalikan 30 sudah 15 juta ya, 15 juta. PNS sertifikasi itu juga masih kurang ya, jadi lewat. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi ada nilai plus ketika berwirausaha. Itu bisa. Waktu kita bebas nentuin ya, mau buka tutup terserah kita ya, berarti kebebasan. Yang mahal itu kebebasannya berarti. Kebebasan asal kita bisa nikmatin usaha kita. Jadi ketika kita tutup juga kita malah kangen pas kita melayanin sama customer kita. Berarti sudah mulai menikmati ya. Menikmati. Sudah menikmati perjalanan yang sudah mulai rekrut karyawan berarti ya, tetap memberdayakan. Siap. Jadi bisa berikan manfaat lah. Suka dukanya Mas. Suka kan tentu kalau dapat profit suka ya kan. Kalau ada konsumen cantik juga suka ya. Dukanya apa dukanya? Dukanya enggak ada. Kita ada soalnya ngejalaninnya, mulai dari pas jualan nggak ada yang beli nggak ada masalah, kita yang penting bisa ngopi sendiri. Intinya daripada kita nongkrong di yang lain kan, di samping kita untuk uang jajan juga masih kurang, mending kita buka tempat, kita ngopi sendiri dulu lah, yang penting jangan ngarepin keuntungan, itu udah seneng Mas. Nah
Agul-agul ini kan buka dari maghrib sampai selesai, sampai kadang jam 3. Ada pengalaman menarik gak sepanjang berjualan? Yang menarik apa? Yang paling menarik? Kalau buka podcast. Yang paling menarik sih ya tadinya kita nggak kenal sama kawan-kawan kita, yang tadinya nggak kenal di luar, kenal di sini malah udah kayak saudara. Oh, berarti bersaudara. Kamu yang dianggap spesial, customer ada nggak ya yang orang pacar apa mantan? Enggak sih, semuanya sama. Soalnya di Oh, sini siap. kita kan apa sih ya? Di sini kita duduk di sini udah jadi teman semua. Sama rata lah ya. Sama rata. Entah Jadi macam-macam siapa, konsumen. Yang penting kita bisa servisnya, pelayanan itu bagus untuk semuanya. Nggak milih-milih, misal ada ini nanti harus didahuluin atau apa. Kita kan juga harus profesional untuk di pelayanan. Ya mantap, normatif tapi mantap ya. Nah, yang membedakan agul-agul daripada kedai lain apa? Yang membedakan, ya kan? Yang membedakan. Kalau sama sih nggak usah lah, yang membedakan ya. Kalau sama, ya yang membedakan yang akhirnya bisa kawan-kawan itu memilih agul-agul daripada yang lain. Ya, Pembedanya apa? pembedanya apa sih ya? Menurut saya bisa. Yang unik, Yang yang unik apa? mungkin dari segi tempat kali ya. Tempat customer rata-rata Customer rata anak muda ya. rata. Anak muda. Udah, iya jadi di sini udah nemu dua klaster sih. Ada klaster keluarga ya kan, ada klaster anak-anak STM, anak-anak remaja ya, remaja maksudnya anak-anak muda sampai yang udah bapak-bapak. Sama ibu-ibu Ibu-ibu juga. penghuni hiburan malam juga. Ya, itu ya juga sedikit lah ketika kita udah capek kan kalau malam-malam udah disamperin lah, itu agak seger lagi. Oh banyak ya, berarti salah satu destinasi wisata ini kan, destinasi wisata di Kota Tegal ini juga kawan-kawan juga bisa sesekali mampir. Banyak hiburan-hiburan malam yang juga perlu kawan-kawan jajaki. Nanti di edisi selanjutnya kita akan mengupas khusus tentang hiburan malam ya kan, menjadi biar nanti kawan-kawan yang jadi rohaniawan juga bisa menyaksikan, nggak hanya duduk di tempat ibadah sama menyaksikan realita kota ya kan gitu Mas. Iya. Apa cerempet-cerempet situ ya? Jangan dulu lah. Saya lupa kayak gitu. Saya masih polos. Pesan untuk kawan-kawan yang masih ragu-ragu untuk berwirausaha Mas, kan banyak nih ingin mulai tapi takut, ragu-ragu ya kan, kemudian pertentangan. Pesannya apa? Ben menguatkan. Biar menguatkan, satu itu kita harus cintai, sukai dulu apa yang mau kita Kan suaranya yang disijeng. sebelum itu kita harus namanya sesuatu ada pengorbanan. Jangan mengharap kembalian ketika kita masih belum ada itu apa namanya, jangan mengharap kembalian. Pokoknya kita usaha saja, Nah, jangan takut rugi. Jangan takut rugi. Jangan takut rugi. Berarti di awal mulai usaha yang penting mulai dulu aja lah. Mulai dulu aja, Mulai kita dulu suka aja. sama usahanya. Terus ketika kita mau usaha awal, kita jangan konsep terlalu besar. Kita bertahap. Jadi ketika kita offline, kita dana seadanya dulu. Ketika kita dengan dana seadanya, maka kita nggak akan mengharapkan profit lebih, mengharapkan ketika modal sekian juta. Ketika terlalu banyak modal, maka ketika kita usaha, kita akan mengharapkan uang modal kita itu cepat kembali. Ya diusahakan sih jangan seperti itu, tapi dengan modal seadanya. Setelah itu kita sambil berkembang, sambil berjalan, Dipelajari dulu celah-celahnya. Jadi ketika kita usaha, sebenarnya kita modal banyak nih, tapi kita pakai yang paling minimal, saving money-nya yang lain untuk perkembangan bulan kedua, bulan ketiga. Jadi ketika ada kawan kesini masih biasa-biasa, 2 bulan kesini ada perubahan konsep ya kan, ada lebih bagus lagi. Jadi untuk customer juga nggak bosan. Bahwa inovasi itu sangat penting berarti dalam usaha ya. Ketika kita kebanyakan modal, nanti kita nggak bisa berinovasi. Karena pemikiran kita hanya kapan ini kita balik modal. Tapi ketika kita modal dari dasar seminimal mungkin, maka pemikiran kita bukan di balik modal. Karena ketika modal 1 juta ya kan, balik modal 1 minggu bisa, sebulan bisa. Ketika 50 juta itu bahkan setahun aja kadang nggak balik modal. Jadi 1 juta itu nanti kita kembangin
mulai dari cerita, oh ya nih customer kita baru ya kan, untuk grand opening dan lain-lain nggak usah yang buat namanya kita itu ketika baru menciptakan brand. Beda lagi ketika kita udah mempunyai brand besar dan kita menyiapkan tempat yang sendiri lah, itu beda lagi nanti openingnya dan lain-lain. Tapi memang harus bagusnya dimulai dari nol lah ya, dari prosesnya. Ya kadang kawan-kawan yang mau mulai usaha kadang dia juga sudah berpikir ideal, bahwa saya butuh modal sekian. Cuma faktanya ketika dikasih modal besar juga belum tentu bisa mengelola ya sebenarnya. Yang penting mulai aja dulu. Ya ini pesan juga buat kawan-kawan yang mau berwirausaha, mulai saja dulu. Tidak melulu bahwa persoalan usaha adalah modal ya. Kompleks ya. Yang penting bawa kemauan, passion, kemudian mulai aja lah ya. Mulai dijalani, dipelajari. Sebelum itu kita jangan sungkan untuk belajar, jangan malu untuk bertanya ya kan. Ketika kita di misal kayak kita kan di kedai kopi, di coffee shop lah, kita belajar dulu. Misal kita sering ngopi di mana, kita sering nanya pas misal barista senggang ya kan, atau kebenaran ada ownernya, kita sharing. Terus nanti misal kita mau belajar, kita jangan sungkan untuk bantu. Misal Mas, aku bantuin ya di sini, nggak dibayar nggak apa-apa. Misal itu kan salah satu bentuk keinginan kita untuk berkembang. Ketika kita hanya ingin melihat, oh ini enak ya, rame ya, itu dia nggak ngelihat prosesnya. Jadi mentor bisnis itu juga perlu ya. Perlu mentor sih, yang artinya ketika kita mau mulai kopi berarti kita harus cari mentor. Minimal kita belajar dari situ kan, dari mentor itu ya. Belajar untuk dasarnya sendiri. Magang bisnis berarti perlu ya. Magang dulu. Iya. Sebelum-sebelumnya magang juga ya. Sobek ya. Magang di Buket kopi. Dibayar apa enggak? Dibayar. Oh dibayar, berarti magangnya lebih untung ya. Magang dibayar, kemudian juga bisa dapat ilmunya, kemudian juga akhirnya buka sendiri, bisa mandiri ya. Itu juga motivasi buat kawan-kawan. Jangan, kalau otodidak gimana Mas? Tetap harus belajar tapi ya, apa gimana? Harus belajar. Untuk dasar kita udah paham, tapi untuk ketika kita mau kopi shop kita harus belajar di kopinya, karena nggak tahu nanti kita customernya bener-bener suka kopi atau asalan suka kopi atau pura-pura suka kopi ya kan. Atau nanti kita pasti ada yang tes. Jadi untuk menghindari itu kita juga perlu untuk belajar. Ilmu bisnis itu juga perlu ya, perlu dipelajari dan harus ulet ya. Ulet berinovasi untuk menambah ilmu lah ya. Harus teliti melihat kondisi lingkungan, terus cuaca, hujan dan lain-lain. Nggak semuanya, misal kita baca buku, nggak semuanya kita harus lihat dari buku. Kita lihat dari lingkungan, kondisi kita sendiri terutama. Jangan memaksakan. Ketika kita memaksakan sesuatu mesti hasilnya nggak baik. Ya udah, ketika jalannya seperti jalannya aja. Namanya apa ya? Akhir dari setelah sabar itu kan berarti ujungnya adalah keikhlasan. Setelah ikhlas adalah kita pasti bersyukur. Sabar, ikhlas, bersyukur. Luar biasa ini ya. Sangat filosofis. Sabar, ikhlas, kemudian intinya adalah rasa syukur dan kebahagiaan ya. Kalau sudah syukur bahagia ya. Dapat berapa ini pun bahagia. Ya. Cuma rezeki itu tetap pasti ada jatahnya masing-masing. Yang penting dikejar. Ini kita usahakan. Dulu berarti pas pertama buka berarti menunya masih sedikit ya? Apa langsung banyak? Masih yang kayak umum, cappuccino, kopi masih umum. Alat-alat kita masih pinjam awal. Pinjam. Awal alat pinjam modalnya 320.000. 320.000 guys. Sekarang aset sudah berjuta-juta, berpuluh lah ya. Puluh juta ya. Dari mulai 320.000 mulai usaha, bahwa itu tadi catatannya adalah modal bukan satu-satunya problem dalam bisnis. Mulai dengan modal berapapun, tadi Mas Fajar juga dari alatnya juga pinjam dulu, terus berjalan, terus alatnya dibeli, beli sendiri apa dibeli sekalian? Dibeli sekalian. Dan akhirnya bisa membeli alat yang dipinjam,
kemudian nambah alat dari 320 sampai sekarang puluhan juta. Ini proses yang luar biasa. Murni dari modal itu atau ada tambahan-tambahan lain dari luar? Ada tambahan. Waktu pertama kita buka juga kan buka cuma sore kan. Iya. Siang kita nge-grab motor lah ya. Kebanyakan sih domblengannya dari grab motor. Jadi setiap pagi atau ketika kita tutup jam 12 malam, setelah itu kita tidur sebentar sambil nyalain aplikasi Grab. Kalau aplikasi nyala kita nyala buat tambah-tambahan untuk kelancaran pertama lah ya, untuk dalam menghitung aset kemudian bisa berjalan seperti siap. Mungkin itu juga kawan-kawan banyak pelajaran yang pada malam hari ini kita dapat dari Mas Fajar. Ini sebelumnya Mas Fajar silakan coba kasih motivasi buat kawan-kawan agar mau memulai bisnis, anak-anak muda lah, terutama anak-anak muda. Katanya kan kalau 2%, minimal 2% untuk negara maju itu harus entrepreneur. Nah, Indonesia menuju itu, Tegal menuju itu, Tegal dan sekitarnya. Monggo Mas, motivasi buat anak-anak muda Mas. Motivasinya jangan takut untuk selalu maju ke depan, berinovasi, kreativitas, enggak semua tentang modal, keinginan yang besar, mantap. Oke guys, itu tadi diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita, juga banyak pelajaran yang bisa dipetik dari apa yang kita sampaikan. Juga Mas Fajar, terima kasih sudah berbagi ilmunya, pengalamannya, harapannya bisa memotivasi. Jangan lupa ya kawan-kawan yang mampir ke Tegal dari seluruh Indonesia, jangan lupa kalau sudah mampir Tegal, ya karena ini juga nanti akan disaksikan seluruh Indonesia, seluruh dunia ya. Kalau mampir di Tegal, searching Jalan Proklamasi ya. Di Google ada ya? ada. Oke, Cafe Nusantara Agul-Agul itu searching aja sudah ada di Google Maps. Silakan, jangan lupa mampir, pasti dapat pelayanan yang terbaik. Oke, mungkin pada malam hari ini cukup diskusi pada malam hari ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.